Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menyentuh perempuan membatalkan wudu atau tidak? Di dalam mazhab Imam Syafi'i, menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Bukan mahram itu adalah yang boleh dinikahi. Biarpun dinikahi, yang boleh dinikahi itu adalah bukan mahram. Jadi kalau bukan mahram batal wudu. Tentunya dengan syarat 5 ya. Ada pelapisnya di bagian kulit ya, syaratnya 5. Perempuan batal wudu, menyentuh perempuan itu adalah syaratnya 5. Laki perempuan. Kemudian sudah sama-sama batas dewasa. Yang ketiga tidak ada pembatasnya biarpun tipis. Kalau ada pembatasnya maka tidak membatalkan lagi. Yang keempat adalah tidak digigi sama rambut sama kuku. Jadi kalau Anda nyentuh rambut nggak batal. Ya. Kemudian di sini adalah lawan jenis. Perempuan dan perempuan tidak batal. Maka ini membatalkan wudu, termasuk orang yang semula adalah orang lain batal wudu, kalau dinikahi jadi istrinya tetap batal wudu. Itu di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kemudian di dalam mazhab Imam Malik mengatakan tidak batal kecuali dibarengi dengan syahwat. Lu mazhab Malik ada hujahnya? Ada dong. Mazhab Syafi'i juga ada hujahnya. Mazhab Malik hujahnya apa? Tentang kisah Rasulullah keluar mencium kening Siti Aisyah. Baik. Dan ternyata Imam Syafi'i apa tidak tahu hadis ini? Tahu, tapi Imam Syafi'i menganggap hadis itu tidak sah. Hadis tidak benar. Sehingga mazhab Malik yang mengatakan hadis itu benar mengambil mazhab pendapat ini. Dan ternyata menurut mazhab Malik pun juga hadis ini dianggap, sebagian ulama Maliknya mengatakan sama-sama lemah hadis ini. Tapi mazhab Malik punya hujah yang kuat menurut mazhab Malik selain daripada hadis ini. Hadis ini banyak, hadis ini anggap saja hadis yang dipinggirkan. Kisah mencium. Karena mencium berarti menyentuh Siti Aisyah lalu Nabi tidak wudu. Ini diambil oleh mazhab Malik. Sebagian mazhab Malik pun mengatakan hadis ini juga tidak kuat. Baik, ada satu hadis sahih tentang Rasulullah, Bukhari meriwayatkan dan yang lainnya. Rasulullah itu kalau sholat, itu sholat kamar Nabi kan kecil. Siti Aisyah itu mu'taridatun, itu melintang di tempat sujudnya Nabi. Jadi kalau Nabi sujud itu langsung oleh Nabi kakinya dilipat. Kalau Nabi berdiri manjang lagi kakinya Siti Aisyah. Kalau nanti Nabi sujud dilipat. Ini hadis sahih, riwayat di hadis sahih. Baik. Loh, bagaimana dengan hadis ini? Apa Imam Syafi'i enggak tahu? Oh, Imam Syafi'i tahu. Coba ini. Imam Syafi'i tahu. Lalu kenapa Imam Syafi'i tidak mengambil? Nah, Imam Syafi'i juga punya rambu-rambu untuk mengambil satu hadis. Yang pertama adalah Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i dalam Al-Quran, "Aulamastumun nisaa." Aulamastumun nisa, lamasa ini diartikan oleh Imam Syafi'i bersentuhan. Bukan diartikan bersenggama. Jadi bersentuhan dalam Al-Quran. Sementara madhab Hanafi mengatakan ini bersenggama. Imam Syafi'i mengatakan, madhab Syafi'i, oh ini bukan bersenggama. Kenapa? Karena ada satu riwayat tentang laki-laki yang berzina, kisah Ma'is dan yang lain berkata bahwasanya halaktu ya Rasulullah qad zanaitu. Maksudnya, aku hancur, aku telah berzina Rasulullah. Tohirni, sucikan aku. Kemudian Nabi mengatakan apa? La'allaka lamasta. Mungkin kamu masih bersentuhan loh. Coba. Kalau lamasa artinya bersenggama, Nabi nggak akan bertanya la'allaka lamasta. Tapi Nabi bertanyanya, mungkin kamu masih bersentuhan saja. Tidak, kami melakukan ya Rasulullah, baru ningkat. La'allaka qabbalta, mungkin nyium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka fakhatta, mungkin tidak sampai masuk. Tidak, saya melakukan. Berarti apa? Ada 4 martabat. Yang pertama lamasa. Dalam hadis lamasa artinya bersentuhan tangan. Baik. Madhab Hanafi pakai hujah tadi bahwasanya, atau Maliki, melintangnya Nabi. Lamasa artinya bisa saja bersentuhan, mungkin. Bagi yang mengatakan lamasa artinya bisa bersentuhan dan artinya bisa bersenggama. Baik, oke. Kalau madhab Syafi'i artinya bersentuhan. Tapi madhab yang lain diartikan senggama. Dan memberi makna senggama tentu ada sebabnya. Kenapa madhab Hanafi mengatakan itu bersenggama? Karena apa? Ada hadis sahih, Nabi bersentuhan menurut dia, menurut madhab Hanafi. Menurut madhab Hanafi ini ada Nabi menyentuh, tapi ternyata Nabi tetap melakukan sholat, yaitu hadis sahih tadi. Baik, apakah itu benar Nabi menyentuh atau tidak? Yang sahih ini, Nabi sholat, kemudian Siti Aisyah melintang,
kemudian kakinya kemudian dilipat waktu sujud, setelah Nabi berdiri kakinya melintang lagi, dan ini terjadi berulang-ulang. Baik, hadis ini sahih menurut madhab Syafi'i dan menurut madhab yang lainnya sahih. Baik, lalu bagaimana madhab Syafi'i? Imam Syafi'i kok menolak hadis ini? Bukan hadis mencium tadi, mencium sudah dipinggirkan, bukan hadis mencium, tapi hadis tentang ini, hadis sahih melintangnya Siti Aisyah waktu Nabi Muhammad sholat. Jawabannya madhab Syafi'i, dalam dalil itu, saya punya Quran sudah jelas tadi. Biarpun Quran punya makna sini-sini menurut yang lainnya, tapi menurut mazhab Syafi'i, Quran tadi mengatakan bersentuhan. Tapi ya Imam Syafi'i ini nyentuh ini. Nabi tidur megang kaki Siti Aisyah yang melintang, tapi tetap sholat. Berarti kan nggak batal wudunya. Baik, Imam Syafi'i punya kaidah, bukan main-main. Semua dalil idza tatarraqa alaihi ihtimal saqata anhu istidlal. Kalau dalil itu masih mungkin begini mungkin begitu, nggak dipakai dalil oleh Nabi Muhammad. Baik, sekarang pertanyaannya, waktu Nabi Muhammad melintang, Siti Aisyah melintang, pertanyaannya adalah satu, itu di musim panas atau musim dingin? Belum jelas, karena Nabi hanya menyingkirkan kaki Siti Aisyah. Kemudian yang kedua, Siti Aisyah pakai selimut atau tidak? Pakai selimut atau tidak? Jawabannya mungkin pakai selimut, mungkin tidak pakai selimut. Umumnya kalau Anda tidur pakai selimut tidak? Umumnya pakai selimut. Ya enggak? Apalagi musim dingin. Berarti ini mungkin kalau musim dingin nggak pakai selimut mati. Kalau musim dingin nggak pakai selimut mah, sekarang tidak ada yang bisa menentukan musim dingin atau musim panas, nggak tentu. Berarti mungkin musim dingin, mungkin musim apa? Baik. Kalau musim dingin menjadi pasti kalau pakai selimut. Kalau musim panas saja ada mungkin, karena ada orang nggak nyaman takut tersingkap auratnya, kan begitu, sehingga kakinya ditutup. Ada atau tidak? Berarti ini mungkin sekali pakai selimut. Berarti selagi mungkin pakai selimut, mungkin pakai tidak, berarti bukan berarti Nabi Muhammad nyentuh langsung bersentuhan kulit. Berarti hadis ini dipinggirkan bukan karena hadis ini tidak sahih, karena hadis ini mungkin begini mungkin begitu, dipinggirkan. Maka yang berlaku bagi mazhab Syafi'i adalah ayat saja, sehingga menyentuh istri tetap batal wudu. Itu kan madhab Syafi'i gitu. Kemudian madhab yang lainnya, imam besar madhab Malik mengatakan tidak batal, ini adalah madhab besar. Madhab Hanafi mengatakan tidak batal, ini urusan madhab Hanafi, ulama besar. Tapi kita hanya menjelaskan madhab Syafi'i. Jadi istri Anda tetap batal wudu, istri Anda batal wudu. Kemudian nanti di saat-saat tertentu, tapi batal itu adalah itu saja, kalau lagi pengen nyentuh istrinya nggak betah ya pegang kepalanya saja, asalkan kepalanya tidak botak. Pokoknya rambut, ada rambutnya ke gigimu saja, gigi megang kuku nggak batal ya. Ini pembahasan para ulama. Maksud kami ingin jelaskan perbedaan ulama itu. Jangan Anda mencaci deh madhab Syafi'i, Syafi'i jelas, tidak usah mengatakan madhab Syafi'i salah atau menyentuh perempuan batal, goblok, nggak boleh begitu. Lihat hujahnya Imam Syafi'i hebat, hujah Imam Malik juga hebat, Hanafi juga hebat. Mereka ulama-ulama besar. Ini perbedaan di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.